Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Oktavia Dewi. Kali ini kita akan mereaksi satu buah video dari channel YouTube Pegawai Jalanan. Channel YouTube Pegawai Jalanan merupakan channel YouTube yang berisi tentang pengetahuan umum mengenai sejarah, filsafat, sains, dan lainnya. Nah teman-teman, judul video reaction kita hari ini adalah Sejarah Nusantara yang Disembunyikan. Apakah benar Portugis sudah masuk peta Jawa? Nah, kita pasti penasaran kan, apa aja sih sejarah Nusantara yang disembunyikan? Karena kita pasti sering mendengar bahwa banyak fakta-fakta sejarah yang masih disembunyikan hingga saat ini. Maka salah satu fakta sejarah yang akan kita ungkap hari ini adalah apakah benar Portugis sudah masuk peta Jawa pada saat itu. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Banyak dari kita pasti pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana nenek moyang kita orang Indonesia selalu mengarungi lautan tanpa takut menerjang ombak. Karena sejak zaman prasejarah, nenek moyang Indonesia memang dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Memang betul, pasti kita sering mendengar bahwa banyak orang berkata nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Namun, makna dari kata nenek moyang bangsa Indonesia adalah seorang pelaut diartikan sebagai ekspresi bangsa Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang kemaritiman, serta kemampuan untuk menavigasi samudra. Oleh karena itu, dapat menjelajahi perairan yang luas. Makanya disebut bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut, karena dahulu para masyarakat Indonesia memiliki kekuatan di dalam bidang pelautan karena dapat menyeberangi laut-laut yang sangat luas. Proceeding of the Royal Society B pada tanggal 21 Maret tahun 2012 menyatakan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Nah, di video tadi sudah dijelaskan kan bahwa orang-orang dari Madagaskar itu berasal dari Nusantara. Sebetulnya mungkin saja karena mungkin terjadi pelayaran dari orang Nusantara ke Madagaskar sehingga mempunyai keturunan-keturunan sehingga orang-orang di Madagaskar mirip seperti orang-orang yang ada di Nusantara. Dan saya juga sudah mencari artikel tentang kapan orang Nusantara ada di Madagaskar. Itu terjadi ketika kemungkinan sejak zaman Sriwijaya atau abad ke-8, maka orang-orang Indonesia sudah berada dan sudah berlayar ke Madagaskar. Menurut Profesor Oliver Moulter, India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Bahkan dalam hal hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia-Cina, juga antara Cina-India Selatan, serta Persia, pada abad ke-5 dan ke-7, terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, seharusnya orang-orang Indonesia membawa orang-orang dari India dan Cina untuk mengarungi lautan hingga sampai ke Indonesia, karena pada saat itu India dan Cina masih menganut atau mayoritasnya adalah beragama Hindu dan Buddha yang belum terbiasa mengarungi lautan. Namun Maluku merupakan tempat pertama komoditi cengkeh pada masa itu. Jika pada zaman kuno cengkeh telah sampai ke sana, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu orang-orang Mesir yang membawanya dari Indonesia, atau orang-orang Indonesia yang membawanya ke Mesir. Nah, di video tersebut kan dikatakan ada dua kemungkinan nih. Namun, jika dilihat dari kebudayaan Mesir yang terbiasa di daratan, maka besar kemungkinan orang-orang Indonesia lah yang membawa komoditas tersebut ke Mesir, bukan malah sebaliknya. Dalam buku karya Robert Dick Reed, penyebaran orang-orang Nusantara bukan hanya berada di Madagaskar, Afrika, dan Ghana, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia. Memang terlihat cukup kontroversial, tetapi Robert Dick Reed bahkan berani menyebut ada kemungkinan bahwa pelayaran orang-orang Indonesia telah sampai di benua Amerika. Hal ini karena salah satu teori menyebutkan bahwa Hawaii adalah Jawa kecil. Nah, ada istilah atau sejarah yang baru lagi nih yang belum diketahui, yaitu Hawaii adalah Jawa kecil. Kenapa bisa dikatakan Hawaii adalah Jawa kecil? Hal ini dikarenakan postur tubuh orang-orang Hawaii yang mirip dengan postur tubuh orang-orang Jawa. Namun itu tidak terbukti secara jelas, hanya cocok-cocokan saja. Tapi banyak yang percaya bahwa sebutan dari Hawaii adalah Jawa kecil itu benar adanya. Albuquerque yang saat itu berhasil menaklukkan Malaka. Ia pernah menulis surat kepada rajanya bahwa dia telah berhasil menaklukkan Malaka dan telah bertemu dengan pelaut Jawa.
Alfonso juga mengatakan, saat melihat peta orang-orang Jawa, ia melihat bahwa Portugal telah ada di peta orang-orang Jawa. Portugal sudah masuk ke dalam peta orang Jawa. Nah, apa yang dimaksud demikian? Dalam upaya menguasai rempah-rempah di Nusantara, bangsa Portugis sudah mulai secara sistematis memetakan wilayah-wilayah di Nusantara. Dalam peta yang dibuat oleh orang-orang Portugis, mereka sudah membedakan antara wilayah Sunda dan Jawa yang menurut mereka memiliki sisi yang berbeda. Pada abad ke-16, peta sudah dibuat oleh orang-orang Portugis yang dibantu oleh orang-orang Jawa yang telah mengerti terlebih dahulu mengenai cara pembuatan peta, sehingga mereka memasukkan Portugis ke dalam peta Jawa sebagai wilayah yang pernah mereka datangi. Namun lebih mengerikannya lagi, Alfonso de Albuquerque, selain Portugal, dia menyebutkan bahwa Cina, Tanjung Harapan, Jepang itu sudah juga masuk peta orang Jawa. Nah, tadi kita telah memberikan tanggapan kita mengenai video yang kita reaction mengenai sejarah Nusantara yang disembunyikan. Seperti kita ketahui, sangat sulit untuk membuktikan teori yang ada, yang didukung oleh fakta sejarah yang masih telah banyak disembunyikan. Oleh karena itu, banyak orang yang mengkaji ilmu-ilmu tentang fakta-fakta sejarah. Oleh karena itu, di zaman sekarang banyak orang yang mengkaji tentang fakta-fakta sejarah yang masih disembunyikan hingga saat ini, seperti dalam karya buku Bernard H.M. Fleeke. Baiklah, sekian video reaction kita mengenai sejarah Nusantara yang disembunyikan Portugis masuk ke peta orang Jawa. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih.